Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, terima kasih buat adik-adik semua ada hadir tepat waktu hari ini sesuai permintaan Bapak yang kemarin. Jadi teman-teman, hari ini kita bakal melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Namun sebelum itu, yang namanya aktivitas segala kegiatan itu paling bagus diawali dengan doa. Bagaimana kalau salah satu dari teman-teman pimpin kita dalam doa sebelum kegiatan ini kita mulai? Ada yang bersedia? Oke, April bisa? saya bisa. Oh ya. Oke. Teman-teman, Bapak, sebelum kita mulai kegiatan konseling kelompok, terlebih dahulu kita berdoa. Izinkan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, yakni Katolik. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih. Ya, Nah, jadi teman-teman, hari ini kita akan bakal melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Tapi karena sebelum itu kita kan belum saling kenal ini ya. Alangkah baiknya kita perkenalan dulu, mulai dari nama panggilan aja, ya. asal sama kelas berapa, ya terus sama ya itu aja. Oke. Mungkin dari yang paling kanan dulu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Afril, April. asal dari NTT. Jadi ini April dari NTT tadi ya. Ini Putri dari Maluku Tenggara, kayak ini Neng dari Selatan. Selatan. Ya. Nah, karena kita semua udah saling kenal ya. Jadi sebelumnya ada yang udah pernah ikut kegiatan konseling kelompok? Belum. Belum pernah. Oke. Jadi teman-teman, kegiatan konseling kelompok ini salah satu layanan dalam bimbingan konseling yang mana ia membantu siswa dalam mengatasi masalahnya melalui dinamika kelompok. Jadi nanti sebentar dalam proses konseling kelompok nanti teman-teman akan untuk lebih aktif, untuk lebih terbuka lagi dalam menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah teman-teman semua. Terus teman-teman jangan khawatir, di dalam kegiatan konseling kelompok ini kita akan sangat menekankan kerahasiaan ya, bisa ya teman-teman semua. Jadi apa yang sebentar disampaikan oleh Afril atau oleh Putri sama Neng sebentar itu harus menjadi rahasia kita bersama. Jangan sampai rahasia ini bocor keluar atau masuk ke telinga orang lain ya. Tentunya teman-teman semua pasti nggak mau nih kalau sampai masalahnya ketahuan sama orang lain kan. Ya. Kalau Putri sendiri kalau masalah ketahuan gimana perasaannya? Malu kan. Nah itu juga. Jadi selain itu teman-teman sebentar juga diharapkan agar mau terlibat dalam setiap kegiatan yang nanti sebentar bakal kita laksanain. Teman-teman semua udah tahu kegiatan konseling ini apa, jadi ada yang mau bertanya? Semua udah paham ya kegiatan konseling apa? Nah, oke, jadi untuk itu kita bakal masuk ke tahap kegiatan langsung pada ini. Tapi teman-teman semua udah siap atau belum? Udah ada siap? Siap. Atau ada yang mau ke kamar kecil dulu? Nggak ada sih. Nggak ada? Siap. Udah siap ya? Ya. Nah, oke, jadi teman-teman kali ini kita bakal ngebahas satu topik, yaitu topik tugas. Bapak sendiri yang nentuin, itu tentang masalah seling terlambat. Jadi teman-teman, alasan kenapa panggil kalian ke sini karena setelah Bapak lakukan observasi beberapa kali pengamatan, ternyata didapati kalian pernah beberapa kali itu sering terlambat. Nah, kalau boleh Bapak tahu apa alasan kenapa kalian terlambat? Kalau saya sih begadang tiap malam. Sama. Begadang. Iya. Putri juga sama begadang. Kalau Neng? Saya tidur sampai ke waktu, Pak. Tidur sampai lupa waktu. Iya. Oke. Kalau ini April sama Putri itu begadang biasanya ngapain aja sampai terlambat itu? Kalau saya, Pak, biasanya sih malam kadang nonton bola. Nonton bola. Jadi Waktu suka nonton bola? Iya, suka. Mau jadi pemain bola kan? Enggak sih, cuma fans aja. Oh. Ya. Kalau Putri? Main game, Pak. Waduh, ini nih. Ini kayaknya player ini. Streamer bukan? Pengen jadi streamer, Pak. Oke. Kalau Neng tadi katanya sering ini kenapa? Aktivitas sehari-harinya padat ya? Sebenarnya enggak sih, Pak. Cuman malas aja gitu harus bangun pagi-pagi. Oh. Jadi biasanya Neng bangun jam-jam berapa? Kan sekolah 7.15 tuh udah harus masuk. Kadang suka 7.15 atau 7.14 tuh kayak baru bangun gitu sampai dimarahin karena tidur nggak bangun-bangun.
Tapi waktu tidur biasa suka kaget bangun gitu, nggak pernah? Sebenarnya kaget bangun, cuman kayak nggak mood aja gitu pak mau bangun, kayak pengen tidur aja gitu, kayak ngerasa lagi gak pengen bangun, pengen tuh kayak jam 7.30 gitu, kayak biar masih punya waktu luang gitu pak. Oke. Nah, April tadi sering suka nonton bola ya. Iya. Nah, selain nonton bola sama tadi main game, apalagi aktivitasnya biasanya sebelum tidur? Kadang duduk dengan teman, Duduk sama teman, Iya. nongkrong. nongkrong gitu. Biasa nongkrong di mana? Ya palingan di tongkrong-tongkrong Oh, di luar. ini di luar. Sekitar tempat tinggal atau? Ya kadang tempat tinggal, kadang juga ya tergantung dari tempat yang sudah ditentukan begitu. Oh, oke. Kalau Putri selain main game, Baca novel pak. waduh, baca novel. Berapa lama tuh biasanya baca novel? Tergantung, kalau bukunya kayak 300 halaman itu bisa sampai jam 2 malam. Waduh, jam 2 malam ya. Oke, terus kalau Neng, Kalau saya ada nggak aktivitas yang dilakuin sampai akhirnya tidurnya telat atau? Tapi nonton Neng nggak film. pernah tidur telat. Saya sering tidur telat pak, biasanya saya dengar lagu itu bisa makan waktu sampai berjam-jam, kadang sampai saya nggak tidur. Oke, pernah nggak tidur? Pernah sampai pagi saya nggak tidur pak, terus saya lanjut aja ke sekolah tapi tetap terlambat. Itu pernah nggak ketahuan, kalian pernah bikin itu ketahuan sama orang tua? Pernah ketahuan, dimarahin juga sampai dipukul pak. Oke. Tapi pas udah dipukul gimana Nengnya? Masih sering ngelakuin juga? Iya, karena saya suka aja gitu pak denger lagu, kayaknya asik gitu. Soalnya bosenin kan kadang di sekolah cuma belajar ini itu, capek juga kan pak, jadi pengen hiburan gitu. Nah, kalau April pernah orang tua tegur? Tegur sih, tapi tetap aja dilakukan kembali. Sama bapak sama mama, maksudnya April biasanya lebih takut sama siapa? Sama bapak sih. Sama bapak. Iya. Bapak sering tegur? Tegur, kadang pukul juga. Mantap. Bapak sama mama mana yang lebih sering tegur? Kadang mama, Mama. tapi bapak tidak banyak omong langsung. Oke. Bapak kerjanya apa? Petani saja. Bapak lebih sering di rumah atau? Ya kadang paling pulang dari kebun istirahat tidur selalu, jadi sering di rumah. Sering ngobrol sama bapak? Seringnya kadang kayak bangun pagi minum teh bersama gitu, ngobrol. Kalau Putri sama orang tua gimana? Jarang sih pak, soalnya orang tua saya nggak pernah di rumah, Oh, jarang di rumah. Jadi saya tinggal sendiri. Ya udah deh. orang tuanya kerjanya apa? Kalau bapak itu kerjanya kepala desa, tapi kayak nggak tetap gitu, jadi bakal dipindah-pindahin terus tugasnya, tempat tugasnya. Jadi nggak pernah ada di kampung, ya tinggal sendiri deh. Ibu? Makanya Ibu sering ikut ibu bapak? ikut bapak, Waduh. makanya sendiri. Di rumah tinggal sendiri berarti itu ya? Yes, Bapak pernah nelpon atau nanya gitu nggak pernah? sering nelfon, tapi bapak nggak pernah kayak nelfon buat nanya tidur gak tadi malam tuh, nggak pernah. Palingan nelfon kayak udah makan, terus kirim uang, gitu aja sih. Kalian pernah nggak mikir gitu kayak dari yang kalian lakukan ya, kalian udah sering-sering terlambat, kalian pernah ngerasain nggak efek sampingnya dari kalian terlambat? Nggak apa aja, pernah nggak? Misalnya kayak kalian gara-gara terlambat akhirnya nggak kumpul tugas, pernah? Kalau itu Jadi karena kalian bangun telat nih, kelasnya kan di Iya. pagi, aturannya mau kumpul tugasnya, Iya. tapi kalian karena telat akhirnya kalian nggak kumpul tugas, Yes, pernah? Kalau itu jarang sih. Kalau saya tuh lebih absen di mata pelajaran. Oh, bolos jadi gitu hitungannya. Saya sih, Jam-jam pertama gitu. kalau saya nggak pernah. Pernah. Cuman yang paling itu kayak ya itu tadi, bolos di jam pertama Yang pertama. itu sering. Kalian waktu bolos itu nyadar nggak kalian dosen pada ini kayak dosen lagi kata guru pada marah-marahin kalian, itu kalian sadar? Saya sih nggak pernah pak, nggak pernah dimarahin. Hah, gurunya nggak pernah marahin? Saya gimana pak, bapak kan punya power, agak punya power sedikit, oke. jadi mereka nggak berani buat marah. Makanya itu yang buat saya kayak ya udah saja,
mereka aja nggak marah paling. Tuh. Oh, jadi bapak itu kayak sosok yang terpandang begitu ya di daerah Makanya- situ. Jadi guru-guru juga nggak berani segan. segan sama gitu. bapak, makanya nggak berani ditegur. Palingan kayak itu nggak bisa masuk kelas itu doang. Hmm. Tapi kalau sampai marah atau pukul biasa kan kayak mereka cubit, karena itu ada beberapa teman-teman saya kan kayak gitu. Oh, Tapi kalau saya nggak pernah. cuman paling dilarang buat masuk aja gitu kalau udah terlambat. Kalau Neng Sama pas saya kalau terlambat dipukul sama gurunya, dimarahin juga, sampai disuruh ketemu tempo, tapi besoknya terlambat lagi Pak, terus aja kayak gitu. kalian sadar nggak sih, jadi efek dari yang kalian lakuin itu sebenarnya itu jadi kayak memberikan efek negatif ke kalian, itu kalian sadar nggak? Sadar. Terus kenapa kalian masih ngulang-ngulang ini? Udah jatuhnya kecanduan gak sih? Nah, Ada Langsung aja. rutinitas. Nah jadinya Iya, kenanya bisa rutinitas dilepas. kan. Nah Bisa. jadi teman-teman kalian karena emang dari awalnya udah terbiasa sama terlambat, jadi kebiasaan itu ada karena adanya rutinitas yang kalian lakuin tiap hari. Nah jadi kali ini Bapak bakal kita akan sama-sama mencoba buat keluar dari ini dengan cara bagaimana kalau kita menyusun rutinitas baru, mulai dari kita bangun tidur, rutinitas yang positif sampai dengan kita tidur lagi. Nah, jadi ini ada berapa lembar kesediaan sama lembar nanti buat kita nyusun. Udah ada bukannya? Oh ya. Nah, nyusun rutinitas kita nih. Nah, sama-sama. Nah, nanti ya kalau sampai kalian betul-betul bisa melaksanain rutinitas yang udah kita jadwalkan, Bapak akan kasih kalian reward. Tapi kalau memang nggak terlaksana dengan baik, kita akan sama-sama saling mantau, berarti Bapak akan kasih kalian punishment. Sepakat? Kalian sepakat? Sepakat, Pak. Sepakat. Kita lakukan ini supaya kita apa yang namanya, ada perubahan pada tingkah ini kita, tingkah bermasalah kita. Jadi Bapak sengaja berikan punishment supaya kalian nggak mau lagi ngulangin kesalahan yang sama. Dan Bapak kasih kalian reward biar kalian mau buat terus berubah ke arah yang lebih baik. Nah untuk itu Bapak minta kasih dan kesepakatan kalian, ngisi dulu lembar kesepakatan ya, supaya kita sama-sama menyepakati kalau kegiatan ini benar-benar bakal kita lakukan bersama-sama. Oke? Iya. Silakan tulis dulu nama ini kalian. Kelas. Nah sama langsung ditandatangani. Oke, jadi kita sepakat. Nah, gini, berhubung karena April agamanya Katolik ya, Iya. sana. April biasanya bangun di jam berapa? Ya palingan kalau terlambat ya kan Oh, kalau begini, April dari mulai bangun, bangun. Oh, sampai kemudian bersiap-siap sebelum ke sekolah itu memakan waktu berapa ya? Menit biasanya? palingan setengah jam. Setengah jam. Iya. Berarti kalau sekolahnya di jam 7.15. 7.15 berarti minimal jam 6.45 itu udah bisa, Udah udah bisa bangun, bangun. udah bangun ya. Ya, Berarti gimana kalau baru jam 6.30 April udah harus bangun. bangun. Bagaimanapun caranya kita harus usaha, misalnya mungkin pasang alarm. Coba kalau Putri sama Queen kan, Putri sama Neng kan Islam ya, betul Islam kan? Jangan-jangan Islam KTP ya. Enggak, Pak. Bener Pak. Oh, Bener, iya, Pak. nah biasanya orang Islam itu kan waktu ibadahnya ada di jam 5. Jam Nah. 4 itu kewajiban buat kita. tanggal 5 ya. Jadi kita bakal usaha bareng-bareng gimana supaya kalian bisa bangun dari jam 5 dan sampai pagi itu kalian udah nggak boleh tidur lah Lagi. dan Saya selalu bangun jam 5, Pak, tapi habis sholat langsung tidur tidur lagi. lagi. Waduh, nah ini nih. Oke, gimana kalau kita jadwalin jam 5 udah bangun, jam 5 bangun. Nah. Oke, setelah itu kemudian setelah selesai ibadah kalian lanjutkan apa, misalnya aktivitas apa.
supaya kalian jangan tidur lagi, ngaji misalnya. Nah, kalau April mungkin bisa workout, iya bisa latihan workout. Kalian juga bisa ngaji berapa menit setelah itu kalian olahraga mungkin, atau ngecek informasi di grup. Nah, setelah itu kalian waktu sekolahnya sama kan, sama dengan kan? Ya. 7.15 juga kan? 15. Oke, nah, oke. Jadi dari jam 7.15 itu kalian ke sekolah, pulang dari sekolah jam berapa? Biasa jam, 12.50. kalau di sekolah saya sampai jam 2 Pak. Oh, sampai jam 2. Soalnya biasanya setiap habis kelas itu ada ekstrakurikuler, Oh, kayak tambahan kelas bahasa asing. Oke, kalau di April jam 1. jam 1. Ya. Ini? Sama jam 1. Oh, jam 1. Nah, oke. Jadi selepas dari ini mungkin pasti kita pulang, istirahat, kan? Makan. Nah, setelah makan mungkin ada yang mau tidur siang atau ada yang mau ngapain. Nah, setelah bangun tidur siang itu kira-kira di jam berapa? Kalau yang muslim pasti di jam 4 dah harus bangun kan? Ya. Nah, kalau April Biasanya biasanya sih mungkin bisa dari sore lagi. oh, dari sore. Iya. Oke. Nah, jadwalin setelah itu dari sore jam berapa? Olahraga buat April. Kalau yang ini mungkin bisa bantu-bantu ibu kali ya, setelah yang pada asar mungkin bantu-bantu beres-beres atau ngapain. Oke. April setelah lari sore di jam selesai biasa jam 6 gitu ya. Jam 5 jam 6 jam 6 nah, itu udah istirahat, Istirahat mandi. mandi. Oke. Duduk. Saya kerja saja jadwalnya. Mandi berapa menit, jam berapa. Kemudian setelah mandi habis itu bisa ngapain? Paling duduk santai-santai. Nah, dari April dulu santai gimana kalau April? Dia ngecek kembali tadi apa yang dia dipelajari di sekolah misalnya, atau mau cek tugas-tugas apa yang mau dibuat. Nah, misalnya. Nah, kalau kalian di jam 7 pasti kalian udah ada maghrib sampai isya. Nah, selepas isya kalian makan. Ayo bicara. Kalian makan. Selepas makan mungkin kalian bisa bantu beres-beres dulu kan, bantu beres-beres dulu. Udah selesai baru di jam berapa itu? Jam 9 kira-kira ya. Iya. Jam Terus, biasanya kalau bantu orang tuh sampai jam berapa? masalahnya orang tua saya nggak ada di rumah Pak. Oh iya, Jadi berarti beres-beres sendiri ya. Oh, berarti nggak lama lah, itu cepat aja. Berarti jam 8.30 itu udah bisa ya, udah selesai makan selesai. Kalau yang jam 9 udah selesai ya, Min, ya? Iya Pak. Nah, gimana kalau di jam 9 itu sama kayak tadi April langsung ngecek. April nanti makannya pasti jadi jam 8 juga atau Iya, jam jam 8. jam 8 juga. Nah, setelah makan sama baru mulai mau ngecek HP atau mau ngecek informasi yang ada di dunia maya misalnya, atau main game buat istirahat, refreshing otak dulu kan. Iya. Kalian juga belajarnya dari jam berapa? Dari jam 9 sampai jam 11, setengah 12. Bisa kelamaan. Queen biasanya tidur jam berapa? Nah, jam 2 kan katanya Asik, gara-gara main HP. Nah, jadi teman-teman, batas penggunaan HP kalian dijadwalkan habis di jam 11. Itu kalian udah harus tidur. Paling telat jam 11.30. Oke. Sampai sini kita sepakat? Semangat Pak. sepakat Pak. Sepakat ya? Hmm. Ya. Bapak harap setelah ini apa yang udah kita jadwalin di hari ini mampu kalian terapkan. Nanti akan ada hadiah buat kalian yang bisa menerapkan apa yang kita jadwalin di hari ini. Kalian bakal dapat kupon, nanti kuponnya bakal kalian kumpulin sampai batas tertentu kalian bisa tukar sama hadiah. Apa mau nanya ini protein plusnya berapa lama? Sampai kalian nggak terlambat lagi.
sampai kalian mulai terbiasa sama rutinitas ini. Kalau memang nanti ketika berjalan ke depan ada yang kurang sesuai sama ini, nanti kita bakal ubah lagi. Oke? Ya Pak. Setelah ini kalau memang kalian ngerasa masih belum ini, kita bakal lakukan konseling lagi, kita bakal coba cari solusi lain lagi, mungkin bisa dengan cara lain, ya. Ya Pak. Tapi untuk sementara kita coba cara ini dulu. Sepakat? Sepakat Pak. Sepakat. Nah, kalau yang nggak jalanin, ini punishmentnya apa, maunya apa? Apa punishmentnya? Apa ya? Bisa ya, kedua orang kalian bisa ya, bisa buat ngejalanin ya. Ya Bisa Pak. Pak. Nah, jadi nanti kalau untuk punishment nanti bapak pikirin kalian bakal ini punishmentnya apa, tapi bapak harap kalian mampu melaksanakan apa yang udah kita jalanin di hari ini. Karena gini, rutinitas itu kan terbentuk karena kebiasaan terbentuk karena rutinitas. Kalau sampai kita nggak bisa ngejalanin hal-hal yang baik-baik ya di setiap harinya, tentu maka ya begitu yang terjadilah hal yang terbaik. Efek kecanduan itu pasti bakal ada. Jadi teman-teman, kegiatan kita hari ini bakal berakhir karena jam konseling kita bisa cuma 45 menit doang. Nah, begitu ada yang mau kalian tambahin atau ada yang mau kalian sampaikan? Queen gimana Queen selama ikutin konseling ini? Seru sih Pak, saya merasa ada yang perhatiin. Oh, ada yang perhatiin. Soalnya saya nggak pernah, Gitu ya. soalnya kan saya nggak pernah diperhatiin bilang harus ini sesuai jam, gitu kan, harus Oke. tidur jam segini, harus makan jam segini. Di Ini first time gitu. Setelah sekian lama akhirnya ada juga yang matiin gitu ya. sekian lama. Oke. April sama nih? Kalau saya sih setelah mengikuti konseling kelompok ini sih, jadi sadar kalau selama ini tuh yang kebiasaan saya itu salah. Salah, banyak yang salah ya. Jadi harus bisa berubah dan keluar dari zona. Bisa ya nanti habis ini ya. Pasti Kita bisa. sama-sama. Ya. Ya, kalau nih? Kalau buat saya sih Pak, menurut saya lumayan senang juga karena akhirnya ada yang mau mendengar kejujuran saya tanpa harus dengan emosi. Oke. Oh, biasa di rumah kenapa? Pasti dipukul. Sama siapa biasanya? Sama Bapak. Oke. Semoga setelah ini ya, setelah ini apa yang udah kita jadwalin, Neng laksanain, semoga aja bisa merubah sikap ini Bapak ya. Ya. Kita bakal coba. Nah, untuk itu teman-teman, kegiatan kita hari ini bakal berakhir. Bapak harap kalian bisa nih konsisten nih ngelaksanain apa yang udah kita jalanin ya. Bisa ya? Bisa Pak. Bisa sama-sama? Bisa. Bisa. Nah, begitu sebelum mengakhiri kegiatan kita, mari kita akhiri dengan doa. Tadi kan kita mulai dengan doa juga ya. Iya Pak. Tadi April udah mimpin, kali ini ayo yang kalian berdua siapa ada yang mau pimpin, biar sama kebagian. Ayo Queen mesem-mesem Queen aja gimana? Ayo Queen. Oke. Terserah mau dalam hati main jadi boleh. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri sesi konseling hari ini, ayo berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, amin. Nah, makasih Putri udah pimpin kita dalam doa. Nah, begitu di pertemuan selanjutnya nanti di hari sekian kita bakal ketemu lagi. Bapak harap Bapak sudah menerima kabar baik dari kalian. Oke? Ya Pak. Iya, Pak. Begitu kalau kalian yang masih mau dulu silahkan, kalau yang mau ini silahkan. Salto. Ya udah, makasih ya. Ya, Pak. Bye.